Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat permata, bertemu lagi kita pada pertemuan kali ini. Masih pendalaman materi untuk tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Ini untuk kelas 5 SD. Nah, saat ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 6. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pendalaman materi, jangan lupa sahabat permata untuk like, komen, share. Nah, untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe untuk mendukung channel YouTube Cahaya Permata. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan saja ke materi berikut ini. Nah, pada pembelajaran 6 ini kita akan belajar untuk membuat teks berdasarkan ide pokok. Nah, di sini ada contoh langkah-langkah mengembangkan ide pokok ke dalam cerita. Yang pertama, amatilah gambar berikut dengan cermat. Di sini ada gambar, ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, misalnya di sini kita panggil siapa di sini ya? Si bapak ini sedang memberi makan kelinci. Nah, ini kalau dari yang kita amati gambar. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Nah, di sini kita tentukan dulu kita inginnya cerita yang kita buat ini ada berapa paragraf. Nah, misalnya di sini kita akan membuat 3 paragraf. Berarti kita akan menentukan 3 ide pokok. Contohnya di sini misalnya paragraf pertama, ide pokok yang akan kita buat adalah Pak Bobi peternak kelinci. Kemudian untuk paragraf kedua, ide pokok yang kita cantumkan di sini adalah Pak Bobi rajin membersihkan kandang kelinci. Nah, untuk paragraf ketiga, ide pokoknya misalnya kelinci Pak Bobi sehat dan jarang sakit. Nah, nanti setelah kita menentukan ide pokok ini akan mudah untuk kita tuangkan menjadi sebuah paragraf ya, dengan membuat nanti kalimat penjelasnya. Nah, setelah kita menentukan di sini ide pokok untuk setiap paragraf, langkah selanjutnya adalah kita mengembangkan ide pokok yang telah tadi kita tentukan ke dalam sebuah cerita, menjadi sebuah cerita. Nah, seperti ini misalnya Pak Bobi tadi ini, Pak Bobi peternak kelinci. Nah, ini tadi kan ide pokoknya nih, paragraf pertama. Nah, kita bantu dengan beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas, sehingga ini terbentuklah, jadilah sebuah paragraf yang padu. Nah, ini untuk paragraf pertama ya. Di sini ide pokoknya ada terletak di kalimat pertama, Pak Bobi peternak kelinci. Nah, di sini kita buatlah kalimat penjelasnya, Pak Bobi memiliki banyak kelinci. Pak Bobi memiara kelinci di kandang yang diletakkan di belakang rumah. Setiap pagi dan sore hari, Pak Bobi mengeluarkan kelinci-kelinci dari dalam kandangnya. Kelinci-kelinci itu dibiarkan melompat-lompat di kebun belakang rumah. Kebun itu sudah dipagari sehingga kelinci tidak akan melompat keluar kebun. Nah, ini sudah
terbentuklah paragraf padu untuk paragraf pertama. Nah, begitu selanjutnya untuk paragraf kedua. Di sini ide pokoknya kita letakkan di kalimat pertama. Kemudian begitu juga untuk paragraf ketiga, ide pokoknya kita letakkan di sini, di kalimat terakhir, ya. Kelinci Pak Bobi sehat-sehat dan jarang sakit. Nah, bisa. Berarti ide pokok itu seperti pada pembelajaran sebelumnya, bisa dia di awal, bisa juga di akhir. Nah, baiklah, ini adalah langkah-langkah mengembangkan ide pokok ke dalam cerita. Kemudian kita lanjutkan untuk masih melanjutkan pembelajaran yang pertemuan sebelumnya tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, di sini kita akan membandingkan. Nah, apa saja perbedaannya antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Perhatikan dengan baik tabel berikut ini. Nah, di sini hewan vertebrata itu ciri-cirinya kemarin memiliki tulang belakang. Tulang belakang ini juga disebut dengan rangka tubuh. Nah, kemudian hewan avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi kemudian untuk hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti ada kepala, leher, badan, ya, dan kaki. Nanti ada juga kakinya. Jadi jelas bagian-bagian tubuhnya. Sedangkan untuk hewan avertebrata, nah di sini bentuk tubuhnya atau anatomi tubuhnya masih bersifat sederhana. Kemudian untuk hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Jadi di sini jelas sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Sedangkan hewan avertebrata alat pencernaannya masih sederhana. Kemudian untuk hewan vertebrata di sini memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral. Simetri bilateral ini artinya jelas untuk bagian kiri dan kanan tubuhnya itu sama. Sedangkan hewan avertebrata ada juga yang tubuhnya simetri bilateral, ada juga yang simetri radial. Nah, di sini contoh hewan vertebrata ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan hewan avertebrata contohnya ada cacing, serangga, siput, dan hewan lunak lainnya. Kita lanjutkan di sini tentang gambar ilustrasi, masih di sini, yaitu kita sekarang membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Nah, berikut langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, di sini ada 5 langkah. Yang pertama kita menentukan teknik. Nah, di sini kita maunya teknik basah atau teknik kering. Seperti pada pertemuan yang sebelumnya, teknik basah misalnya kemarin kita menggunakan cat minyak, ya, atau cat air. Sedangkan untuk teknik kering kita misalnya menggunakan krayon, ya. Kemudian pensil warna bisa juga. Nah, kemudian kita menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Jadi harus berkesinambungan. Misalnya, tema ilustrasinya tentang kelinciku. Jadi, bacaannya juga adalah tentang kelinciku. Kemudian kita membuat gambar. Nah, saat inilah kita menggambar sketsa atau rancangan gambar. Nah, kita mensketsa misalnya gambar seekor kelinci. Kemudian kita sempurnakan sketsa tersebut. Nah, kemudian yang keempat, kita melakukan arsiran atau mewarnai. Misalnya kita ingin
gambarnya hanya hitam putih, berarti kita melakukan arsiran dengan pensil. Nah, ciptakan karakter objek dengan menambah arsiran pada sketsa gambar. Ya, arsiran pada sketsa gambar. Nah, sedangkan kalau ingin berwarna, kita mewarnainya dengan pensil warna kalau teknik kering ya. Kemudian langkah yang kelima, kita menambah objek. Nah, menambah objek pendukung agar gambar tampak lebih hidup. Misalnya di sini tadi kita menggambar seekor kelinci, berarti untuk objek tambahannya misalnya kita gambarkan rumput, atau gambarkan kandang, atau gambarkan pohon di sekitar kelinci tersebut. Nah, jika sahabat permata, tadi kita sudah menjelaskan ya pemahaman materi. Semoga sahabat permata mudah dalam memahami materi yang telah disampaikan. Nah, untuk itu kita akan melakukan uji kompetensi. Di sini ada 5 soal latihan. Soal pertama, di sini ada 1 paragraf, yaitu siput termasuk dalam kategori hewan moluska dan avertebrata. Moluska adalah hewan bertubuh lunak tanpa segmen dengan tubuh yang lunak. Nah, di sini yang mana termasuk ide pokok pada paragraf ini ya, paragraf tersebut. Yang mana ide pokoknya? Kemudian nomor 2, ular dan cacing termasuk hewan melata. Gerakan ular lebih cepat daripada cacing. Nah, pada tubuh ular terdapat apa di sini sebagai rangka yang membantunya lebih cepat bergerak? Ya, pada tubuh ular terdapat apa? Kemudian nomor 3 contoh hewan avertebrata, yaitu di sini tuliskan 3 contohnya ya, titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Kemudian nomor 4, teknik dalam menggambar ilustrasi, yaitu teknik titik-titik dan teknik titik-titik. Ada 2 tadi. Nah, kemudian nomor 5 di sini ada sebuah sketsa ya, sketsa gambar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gambar di samping merupakan tambahan arsiran pada titik-titik gambar. Nah, silakan sahabat permata menjawab 5 pertanyaan yang sudah disajikan ini. Baiklah, semoga penyampaian materi kali ini mudah dipahami. Buat sahabat permata, ingatlah bahwa ilmu tanpa budi adalah kerapuhan jiwa. Nah, jadi budi pekerti di sini sangat ditanamkan untuk pendidikan karakter saat ini. Baiklah sahabat permata, sampai bertemu lagi kita pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.